Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tidur merupakan kebutuhan biologis yang tidak dapat dielakkan oleh setiap individu. Namun, dalam Islam, tidur tidak hanya dilihat sebagai aktivitas fisik semata, melainkan juga memiliki dimensi spiritual dan etika. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan petunjuk mengenai waktu-waktu tidur yang dianjurkan dan yang sebaiknya dihindari, agar umat muslim dapat menjalani kehidupan yang seimbang antara dunia dan akhirat. Pemahaman terhadap waktu-waktu tidur ini penting agar kita tidak hanya menjaga kesehatan jasmani, tetapi juga meraih keberkahan dalam hidup. Selain itu, ilmu kedokteran modern juga memberikan perspektif mengenai waktu tidur yang optimal bagi kesehatan tubuh. Penelitian menunjukkan bahwa pola tidur yang tidak teratur atau tidak sesuai dengan ritme biologis tubuh dapat mempengaruhi kualitas tidur dan kesehatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk memahami waktu-waktu tidur yang dianjurkan dan tidak dianjurkan, baik dari sudut pandang Islam maupun medis, agar kita dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan spiritual dan fisik. Dalam konteks ini, terdapat 5 waktu tidur yang sebaiknya dihindari menurut ajaran Islam dan juga tidak dianjurkan dari sisi medis. Masing-masing waktu tidur ini memiliki alasan tersendiri baik dari segi perspektif Islam maupun kesehatan. 1. Tidur setelah sholat subuh atau tidur di waktu pagi. Tidur setelah sholat subuh merupakan kebiasaan yang tidak dianjurkan dalam Islam karena waktu pagi dianggap sebagai waktu yang penuh keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanjatkan doa agar umatnya diberkahi pada waktu pagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya." Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmizi. Hadis ini menunjukkan bahwa waktu pagi adalah waktu yang penuh berkah dan dianjurkan untuk dimanfaatkan dengan aktivitas produktif. Tidur setelah sholat subuh dapat menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan untuk meraih berkah pagi tersebut. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin menyatakan bahwa tidur setelah subuh dapat menghambat rezeki, karena waktu tersebut adalah waktu dibagikannya rezeki kepada makhluknya. Secara medis, tidur setelah subuh dapat mengganggu ritme sirkadian tubuh dan mengurangi kualitas tidur malam hari. Hal ini menunjukkan bahwa pagi hari adalah waktu yang sangat berharga untuk digunakan beraktivitas seperti bekerja, mencari ilmu, atau beribadah. Menghabiskan waktu pagi dengan tidur sama saja dengan menyia-nyiakan keberkahan yang telah Allah sediakan. Dari sisi spiritual, waktu pagi adalah saat di mana pintu rezeki terbuka, semangat masih segar, dan pikiran dalam keadaan jernih. Banyak ulama salaf dan sahabat Nabi yang menghindari tidur pagi karena mereka memahami betapa pentingnya waktu tersebut dalam meraih karunia Allah. Beberapa ulama bahkan menyebut tidur pagi sebagai penghambat datangnya rezeki dan melemahkan semangat. Oleh karena itu, menjaga waktu pagi untuk kegiatan positif adalah bagian dari akhlak seorang muslim yang produktif. Dari sisi medis, tubuh manusia memiliki ritme biologis yang bekerja secara alami berdasarkan siklus siang dan malam. Setelah subuh, cahaya matahari mulai muncul yang merangsang tubuh untuk memproduksi hormon kortisol, yaitu hormon yang meningkatkan energi dan kesiapan tubuh. Jika seseorang justru tidur pada saat ini, ritme sirkadian terganggu dan dapat menyebabkan kelelahan sepanjang hari, bahkan berisiko terhadap gangguan tidur di malam hari.
Tidur di pagi hari juga dapat menurunkan produktivitas dan konsentrasi. Seseorang yang terbiasa tidur setelah subuh akan mengalami siklus tidur yang tidak seimbang, merasa mengantuk di siang hari, dan menjadi kurang semangat dalam beraktivitas. Hal ini jika dibiarkan dalam jangka panjang bisa berdampak buruk terhadap kondisi psikologis seperti munculnya rasa malas, mudah cemas, atau bahkan depresi ringan. Selain itu, metabolisme tubuh pun menjadi kurang optimal, yang dapat meningkatkan risiko penyakit metabolik. Secara keseluruhan, menghindari tidur setelah subuh bukan hanya anjuran dari sisi agama, tetapi juga merupakan pola hidup sehat dari perspektif medis. Islam mengajarkan agar waktu pagi dimanfaatkan sebaik mungkin, karena pada waktu inilah pintu-pintu keberkahan dibuka, tubuh sedang dalam kondisi optimal, dan pikiran dalam keadaan segar. Oleh karena itu, hendaknya umat Islam membiasakan diri untuk memulai aktivitas produktif di pagi hari dan menjauhkan kebiasaan tidur setelah subuh. 2. Tidur sepanjang hari. Tidur sepanjang hari menunjukkan ketidakseimbangan dalam manajemen waktu dan merupakan kebiasaan yang dikecam dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan hidup yang seimbang antara ibadah, pekerjaan, dan istirahat. Islam menekankan pentingnya memanfaatkan waktu dengan baik dan melarang sifat malas serta lalai. Tidur yang berlebihan sepanjang hari menandakan seseorang sedang tenggelam dalam kemalasan dan tidak memanfaatkan nikmat waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktivitas sepanjang hari harus diisi dengan ibadah, pekerjaan produktif, atau kegiatan sosial yang bermanfaat. Tidur yang terlalu banyak dapat melemahkan jiwa dan membuat seseorang jauh dari semangat untuk menuntut ilmu, beramal, atau berdakwah. Hal ini bertentangan dengan karakter seorang muslim sejati yang semestinya giat, disiplin, dan berorientasi pada kebermanfaatan. Islam sangat menghargai waktu dan menganggapnya sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Secara medis, tidur yang berlebihan atau disebut juga hipersomnia bisa menjadi pertanda adanya gangguan kesehatan, baik fisik maupun psikologis. Tidur lebih dari 9-10 jam sehari secara konsisten dapat meningkatkan risiko terkena penyakit jantung, diabetes tipe 2, obesitas, dan bahkan kematian dini. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon dan penurunan metabolisme tubuh yang terjadi saat tubuh terlalu lama dalam kondisi tidak aktif. Tidur sepanjang hari juga bisa memicu timbulnya gangguan mental seperti depresi dan kecemasan. Orang yang terlalu banyak tidur cenderung merasa lelah sepanjang waktu, kehilangan motivasi, dan merasa tidak puas terhadap kualitas hidupnya. Padahal, tidur seharusnya menjadi sarana untuk mengisi ulang energi, bukan menjadi pelarian dari kehidupan atau bentuk kemalasan yang disamarkan. Oleh karena itu, tidur harus dilakukan dengan seimbang dan proporsional sesuai dengan kebutuhan biologis tubuh. Dengan demikian, baik dari perspektif Islam maupun medis, tidur sepanjang hari adalah kebiasaan yang sebaiknya dihindari. Seorang muslim sejati hendaknya menjadikan siang hari sebagai waktu untuk beraktivitas, mengabdi kepada Allah, dan memberikan manfaat kepada sesama. Tidur yang cukup, bukan berlebihan, akan menjaga tubuh tetap sehat dan jiwa tetap kuat untuk menghadapi tantangan hidup. 3. Tidur setelah makan. Tidur langsung setelah makan adalah kebiasaan yang kurang baik dalam pandangan Islam dan sains. Dalam beberapa riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk memberikan jeda waktu antara makan dan tidur, serta melakukan aktivitas ringan seperti berjalan. Tujuannya adalah untuk membantu proses pencernaan agar berjalan secara optimal. Tidur setelah makan membuat makanan tidak tercerna dengan baik dan menimbulkan efek negatif pada kesehatan tubuh. Dalam Islam, menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sangat menjaga pola makan dan istirahat. Salah satu bentuk etika makan dalam Islam adalah tidak makan sampai kenyang berlebihan dan memberikan waktu bagi tubuh untuk mencerna sebelum tidur. Kebiasaan tidur setelah makan seringkali disebabkan oleh kekenyangan, yang juga tidak dianjurkan karena menyebabkan rasa malas dan lemas.
Secara medis, tidur setelah makan dapat memicu naiknya asam lambung. Hal ini terjadi karena posisi tidur membuat katup antara lambung dan kerongkongan menjadi longgar, sehingga asam lambung mudah naik ke kerongkongan. Selain itu, tidur setelah makan juga memperlambat proses metabolisme tubuh, sehingga makanan tidak diproses secara efisien menjadi energi dan justru menumpuk menjadi lemak. Kebiasaan ini juga meningkatkan risiko obesitas karena kalori yang dikonsumsi tidak digunakan untuk aktivitas fisik, melainkan langsung disimpan dalam tubuh. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan berbagai komplikasi seperti penyakit jantung, hipertensi, dan diabetes. Terutama ketika pola ini dilakukan secara terus-menerus tanpa olahraga yang cukup dan pola makan yang seimbang. Oleh karena itu, Islam dan ilmu medis sepakat bahwa tidur setelah makan adalah kebiasaan yang tidak sehat. Sebaiknya, setelah makan, seseorang memberikan jeda minimal 1-2 jam sebelum tidur. Sambil menunggu, disarankan melakukan aktivitas ringan seperti berjalan atau berzikir. Ini adalah bentuk nyata dari sunnah Nabi yang tidak hanya mendatangkan pahala, tetapi juga manfaat kesehatan yang besar. 4. Tidur setelah sholat asar atau menjelang maghrib. Tidur setelah asar hingga menjelang maghrib termasuk waktu tidur yang tidak disukai dalam ajaran Islam. Dalam berbagai riwayat, para ulama dan salafus soleh sangat menghindari tidur di waktu ini karena dianggap sebagai waktu rawan. Tidur di waktu tersebut diyakini bisa menimbulkan kebingungan saat bangun, mengganggu waktu ibadah, dan bahkan bisa menyebabkan kegelisahan jiwa. Secara spiritual, waktu antara asar dan maghrib adalah waktu yang sangat singkat namun penting. Ini adalah waktu menjelang malam, dan waktu terbaik untuk mempersiapkan diri menghadapi waktu maghrib dan isya. Tidur di waktu ini sering menyebabkan seseorang tertinggal dari sholat maghrib atau melaksanakannya dalam keadaan tidak fokus karena baru bangun tidur. Ini berpotensi menurunkan kualitas ibadah. Dari sisi medis, tidur pada sore hari seringkali membuat kualitas tidur malam terganggu. Tidur di waktu ini bukan hanya mempersingkat waktu istirahat malam, tetapi juga bisa membuat seseorang merasa pening atau pusing ketika terbangun. Secara psikologis, ini dikenal dengan istilah sleep inertia, yaitu kondisi saat seseorang merasa linglung dan sulit berpikir jernih setelah bangun tidur, terutama jika tidurnya dalam waktu yang terlalu singkat atau terlalu lama. Tidur pada waktu ini juga bisa menurunkan kualitas kinerja kognitif. Otak manusia sudah bekerja seharian dan akan masuk ke fase penurunan energi secara alami saat matahari mulai terbenam. Jika seseorang justru tidur pada waktu tersebut, otaknya bisa mengalami gangguan ritme yang menyebabkan rasa tidak nyaman. Terlebih lagi, banyak kasus insomnia justru dipicu oleh tidur di sore menjelang malam ini. Maka dari itu, Islam menganjurkan agar waktu antara asar dan maghrib dimanfaatkan untuk berzikir, membaca Al-Quran, atau melakukan aktivitas produktif ringan seperti membantu pekerjaan rumah. Ini sejalan dengan prinsip menjaga kesadaran dan kesiapan spiritual dalam menyambut waktu-waktu ibadah malam yang utama. Memelihara waktu dan kesehatan dengan menghindari tidur di waktu ini akan memberi dampak positif bagi kehidupan fisik dan ruhani seseorang. 5. Tidur sebelum sholat Isya. Tidur sebelum Isya merupakan waktu tidur yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Dalam berbagai hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak menyukai tidur sebelum Isya dan berbicara panjang setelahnya. Hal ini karena tidur sebelum Isya berisiko membuat seseorang terlewat dari melaksanakan sholat wajib secara tepat waktu. Dalam Islam, menunda atau meninggalkan sholat tanpa uzur yang jelas adalah perbuatan yang sangat tercela. Sholat Isya memiliki keutamaan tersendiri, terutama jika dilakukan secara berjamaah. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa sholat Isya berjamaah pahalanya seperti sholat separuh malam. Maka, jika seseorang tidur sebelum Isya, ia bukan hanya berisiko meninggalkan kewajiban, tetapi juga kehilangan peluang pahala besar yang dijanjikan Allah. Oleh sebab itu,
Menjaga kesadaran dan menunda tidur hingga setelah sholat Isya adalah bagian dari komitmen dalam beribadah. Secara medis, tidur terlalu awal sebelum jam tidur normal tubuh juga dapat mengganggu ritme sirkadian. Jika seseorang tidur terlalu cepat dan bangun tengah malam, ia mungkin akan mengalami kesulitan tidur kembali, sehingga siklus tidurnya tidak optimal. Selain itu, tidur sebelum Isya cenderung membuat seseorang lebih malas untuk bangun, terutama jika tubuh sudah masuk fase tidur nyenyak, dan ini bisa mengurangi kewaspadaan serta semangat untuk beribadah. Tidur sebelum Isya juga memperbesar risiko sleep disruption atau gangguan tidur malam. Jika seseorang sudah tidur pukul 7 malam, misalnya, maka pukul 12 malam dia mungkin akan terbangun dan sulit tidur lagi. Pola tidur seperti ini menyebabkan tubuh dan otak tidak mendapatkan waktu istirahat yang berkualitas, sehingga paginya akan terasa lelah dan tidak fokus. Maka dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh untuk tidur setelah Isya sebagai bagian dari manajemen waktu yang sehat. Beliau biasanya tidur lebih awal setelah Isya dan bangun pada sepertiga malam untuk melaksanakan tahajud. Ini adalah pola tidur yang ideal. Cukup istirahat, tidak meninggalkan kewajiban, dan memaksimalkan potensi spiritual di malam hari. Seorang muslim hendaknya meneladani pola hidup ini agar jasmani dan ruhani sama-sama sehat dan terjaga. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, memahami waktu-waktu tidur yang dianjurkan dan tidak dianjurkan menurut Islam dan medis sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan spiritual dan fisik. Tidur yang teratur dan sesuai dengan waktu yang dianjurkan dapat meningkatkan kualitas ibadah, kesehatan, dan produktivitas. Oleh karena itu, hendaknya kita menjadikan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman dalam mengatur waktu tidur kita. Menjaga pola tidur bukan hanya perkara kebiasaan harian, melainkan juga bentuk ketaatan terhadap ajaran Islam yang telah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 5 waktu tidur yang tidak dianjurkan oleh beliau bukanlah larangan tanpa dasar, melainkan petunjuk yang penuh hikmah untuk menjaga kesehatan jasmani, ketajaman rohani, serta keberkahan waktu yang telah Allah karuniakan. Ketika umat Islam meneladani kebiasaan tidur Nabi dengan penuh kesadaran, sejatinya mereka sedang meraih kehidupan yang lebih tertata, sehat, dan bernilai ibadah. Dari perspektif medis, panduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai waktu-waktu tidur terbukti mendukung ritme alami tubuh dan keseimbangan hormon yang berperan besar dalam menjaga kesehatan fisik dan mental. Tidur yang tidak tepat waktu bisa berakibat buruk bagi metabolisme tubuh, fungsi kognitif, hingga kestabilan emosional. Oleh karena itu, mengikuti anjuran tidur dalam Islam sejalan dengan prinsip kesehatan modern yang mengedepankan keteraturan dan keseimbangan dalam gaya hidup. Marilah kita menjadikan pengetahuan ini sebagai bekal untuk memperbaiki pola hidup kita sehari-hari. Jangan jadikan waktu hanya sebagai rutinitas, tetapi sebagai amanah yang akan dipertanggungjawabkan. Semoga dengan memahami dan mengamalkan adab tidur sesuai ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaidah medis yang tepat, kita semua dapat meraih hidup yang lebih sehat, lebih produktif, dan lebih berkah dunia dan akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya.